saya lanjutkan untuk karakteristiknya. Jadi, pertemuan yang sebelumnya saya sudah membahas sedikit tentang umbi-umbi, di mana umbi-umbi itu adalah, yang paling utama adalah sumber karbohidrat ya. Umbi itu adalah sumber karbohidrat, sumber pati ya, biasanya kita mengambil patinya digunakan sebagai energi. Nah, kelemahan dari umbi itu adalah, proteinnya sangat rendah. Jadi kalau kita bicara umbi itu bukan sumber protein, tapi sumber pati atau karbohidrat. Nah, beberapa yang sudah saya bahas kemarin itu adalah singkong, kemudian ubi jalar. Ini ada beberapa saya tambah tentang umbi-umbian yang ada di Indonesia, yang sekarang lagi mungkin Anda sudah sering mendengar di berita itu adalah porang ya. Porang itu kan dulu beberapa tahun terakhir ini menjadi primadona karena kandungan glukomanannya yang sangat tinggi. Jadi glukomanan itu kenapa spesial? Karena glukoman itu bisa menyerap air ya. Jadi bisa menyerap air 1:200. Jadi misalnya 1 gram glukomanan itu bisa menyerap air sampai 200 mililiter air dan membentuk gel yang sangat kompak. Gelnya sangat kuat. Nah, di porang ini sekarang ini banyak sekali dibudidayakan karena mengandung kandungan dari glukomanannya. Nah, porang bentuknya seperti ini. Nah, biasanya untuk produksinya bisa dalam bentuk keripik, hanya dalam bentuk keripik. Jadi ekspornya itu porangnya cuma dipotong-potong ya, dipotong-potong, kemudian dikeringkan, setelah itu diekspor. Biasanya tujuan ekspor utamanya adalah di Jepang. Nah, ada juga yang langsung sudah diekstrak, diambil konjaknya, diambil glukomanannya. Jadi dari sudah keripiknya itu kemudian di blender atau dihancurkan, digiling ya, jadi digiling kemudian diambil glukomanannya. Nah, glukomanannya dalam 1 kilo porang itu hanya 5-6%. Jadi memang kandungan glukomanannya kecil ya, kalau tepung porangnya dalam keadaan basah. Tapi ketika sudah jadi keripik nanti glukomanannya jadi lebih besar. Nah, ini produksi porang glukomanan. Jadi ini beberapa minggu yang lalu saya pernah berdiskusi dengan eksportir porang ya, eksportir porang. Nah, awalnya untuk mengekspor porang itu hanya dalam bentuk keripik konjak seperti ini ya, keripik konjak seperti ini. Kemudian adanya pengembangan produk. Jadi porangnya itu dikembangkan bukan hanya jadi keripik saja, jadi bukan hanya bahan antara, kemudian dikembangkan menjadi produk-produk akhir. Jadi dirubah menjadi beras. Ya, jadi berasnya itu bukan dari beras serealia yang kita pelajari minggu kemarin, tapi berasnya itu adalah berasal dari gel glukomanan dari porang. Ya, gel glukomanan dari porang. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu tepung konjaknya itu ditambah dengan tepung tapioka. Tapioka itu adalah pati dari singkong, ya, pati dari singkong, kemudian ditambah dengan air zat kapur untuk membuat gelnya semakin keras, kemudian ditambah dengan air. Setelah itu dibentuk menjadi beras. Nah, ini adalah beras yang dalam bentuk kering, ada 2 macam, yaitu shirataki dry yang kering, kemudian adalah beras konyaku, yaitu semuanya ini berasal dari tepung konjak, ya, dari tepung glukomanan. Bukan konjak sih sepertinya, harusnya glukomanan. Nah, kemudian kalau ini yang dalam bentuk pasta, jadi dalam bentuk yang setengah basah. Nah, kalau dalam bentuk setengah basah, di sini tidak diberi penambahan kanji. Jadi ini adalah umbi, kalau kita selama ini mengenalnya ada singkong, kemudian ubi, sebenarnya ada beberapa umbi-umbilan yang bisa dieksplor juga. Nah, kalau Anda di Prodigi sih sebenarnya mungkin bukan ke pengolahannya ya arahnya, tapi lebih ke bagaimana ini gizi dari produk-produk turunan dari konjak ini apakah lebih bergizi dibandingkan dengan beras biasa. Jadi ini kan diklaim karena tinggi serat larut sehingga
total energinya lebih rendah dan tidak bisa meningkatkan gula darah, sehingga biasanya digunakan untuk beras pengganti beras biasa, beras Konnyaku atau Shirataki ini. Kemudian untuk yang kita juga pernah lihat beberapa umbi tradisional, umbi-umbi yang ada di lokal kita. Salah satunya adalah talas. Mungkin Anda kalau jalan-jalan ke daerah Malang masih bisa melihat ya. Kadang-kadang di pinggir jalan itu masih ada talas. Nah, kalau talas itu kelemahannya adalah kandungan kalsium oksalat. Jadi kalau kita mengupas talas, kenapa kok tangan kita terasa gatal? Karena di situ ada kalsium oksalat. Ya, kalsium oksalat itu akan membuat kulit kita terasa gatal. Nah, biasanya untuk menghilangkan kalsium oksalat itu bisa kita beri larutan garam ya. Jadi kita beri larutan garam sehingga kalsium oksalatnya itu akan bereaksi dengan garam dan akhirnya tidak akan gatal lagi di tangan. Nah, keripik talas ini banyak sekali sih penelitian tentang keripik talas yang kemudian dibuat tepung. Ya, jadi keripik talasnya dibuat tepung, kemudian biasanya dicampurkan dengan seperti dibuat komposit. Jadi dibuat bahan pengganti dari tepung terigu. Jadi itu sangat mungkin sekali ya keripik talas. Talas, pati dari talas. Nah, kalau yang biasanya kita tahu, yang kita lihat biasanya hanya dimanfaatkan sebagai keripik. Jadi ini juga mungkin akan bisa dieksplor juga oleh orang prodi gizi karena di talas itu seratnya juga tinggi ya, seratnya tinggi. Kemudian banyak sekali metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, resin yang mungkin kalau sekarang sih, kalau dulu dibilangnya anti gizi, tapi sekarang banyak yang kemudian dikaitkan dengan sebagai antioksidan. Jadi ini termasuk dalam kategori antioksidan. Kemudian ini bentuk, mungkin Anda belum pernah lihat kalau umbi ini, tapi mungkin pernah makan. Jadi ini adalah gadung ya. Gadung biasanya olahan yang paling umum yang kita tahu adalah digunakan menjadi keripik. Nah, gadung ini pengolahannya harus hati-hati karena mengandung saponin yang beracun. Jadi kenapa kalau kita makan keripik gadung terus kadang-kadang ada yang mabuk ya, ada yang mabuk atau kemudian ada yang keracunan. Karena kalau pengolahannya tidak benar, di situ di gadung itu ada saponin yang kita sebut dengan Dioscorin. Nah, Dioscorin itu tadi yang bisa menyebabkan keracunan. Nah, Dioscorin itu biasanya kalau secara kasat mata bisa kita lihat dengan warna umbinya. Semakin hijau warna umbinya itu menunjukkan bahwa kandungan Dioscorinnya semakin tinggi. Nah, kalau Anda dulu pernah lihat proses pengolahan dari gadung itu, yang paling sering dilakukan secara tradisional itu dilumuri dengan abu, ya, dilumuri dengan abu, kemudian dikeringkan, setelah beberapa hari terus dicuci bersih. Nah, diharapkan racunnya itu akan hilang atau pindah ke abunya setelah pencucian. Atau yang paling biasanya tuh di prosesnya itu kadang-kadang karena takut meracuni ya biasanya kadang-kadang dilakukan di sungai supaya, nah itu kadang-kadang juga untuk alam tidak baik. Kemudian juga atau bisa direbus kemudian air cuciannya dibuang. Nah, pembuangan air cuciannya juga harus hati-hati sebenarnya karena kandungan Dioscorin yang terlalu tinggi itu juga tidak baik. Jadi bisa berbahaya bagi hewan yang lain. Nah, ini adalah gadung yang pemanfaatan gadung ini masih belum banyak ya. Jadi bahannya terbatas pada dibuat sebagai keripik ya. Mungkin karena proses pengolahannya agak lama untuk penghilangan Dioscorin sehingga banyak yang dan pengolahan gadung itu meskipun secara teori gini kita kasih abu, keringkan dan sebagainya, kalau nggak biasa melakukan pengolahan itu jangan-jangan masih tersisa Dioscorinnya. Jadi biasanya orang yang sudah mengolah gadung itu turun-menurun memberikan ilmunya kepada orang lain supaya proses pengolahannya itu benar dilakukan karena memang ini berbahaya kalau tidak sampai habis racunnya. Nah, ini untuk
Jadi itu tadi sudah saya berikan beberapa macam umbi-umbian, dan umbi-umbian itu sebenarnya sekarang proses pengolahannya, pengembangannya adalah digunakan untuk pasti yang pertama ada dibuat tepung, setelah itu digunakan sebagai bahan pengganti terigu. Jadi beberapa umbi-umbian itu sekarang pasti banyak yang dieksplor untuk mengganti terigu pada cake, pada roti, kemudian pada pasta, mie-mian, itu bisa menggunakan tepung-tepungan dari umbi. Tapi memang untuk produk-produk yang memerlukan pengembangan, jadi misalnya roti tawar itu kan harus pengembang gitu. Nah, untuk yang mengembang ini kadang-kadang memang harus ada teknik khusus supaya bisa menggantikan dari fungsi gluten pada gandum. Nah, kalau misalnya untuk cake atau cake yang tidak perlu pengembangan tuh pasti bisa berhasil kita gunakan tepung dari umbi-umbian. Atau mungkin Anda pernah mendengar mokaf, jadi adalah tepung dari singkong yang dimodifikasi dengan fermentasi. Nah, itu juga sekarang bisa banyak digunakan untuk pengganti terigu. Jadi beberapa penelitian itu sudah membuktikan dengan menggunakan mokaf itu bisa membentuk mie yang kompak ya, membentuk mie yang kompak. Jadi ini ada kedepannya ini sangat banyak sekali kita bisa mengeksplor umbi-umbian tadi, jadikan tepung, bisa kemudian dijadikan produk roti-rotian atau pasta, dan tentunya itu nanti akan memberikan nilai kesehatan yang lebih karena beberapa umbi-umbian tadi memiliki pigmen yang kemudian bisa digunakan sebagai antioksidan, kemudian memiliki beberapa senyawa antioksidan seperti flavonoid dan sebagainya. Jadi akan memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan produk-produk bakery dan pasta yang berasal dari tepung terigu. Kemudian yang kedepannya juga bisa pengembangan beras tiruan. Jadi produk karbohidrat atau pati yang kita bentuk seperti beras ya, seperti tadi beras konyaku itu kan itu bukan beras, tapi dari umbi yang kemudian kita bentuk seperti beras, sehingga persepsi konsumen itu seperti makan beras, padahal itu bukan beras. Tujuannya apa sih sebenarnya? Beras tiruan ini sebenarnya tujuannya pasti untuk masalah kesehatan. Jadi untuk menurunkan menurunkan total energi yang dikonsumsi, juga untuk menurunkan menurunkan gula darah ya. Jadi kalau beras itu kan memang IG-nya sangat tinggi. Jadi kita konsumsi langsung akan meningkatkan IG. IG-nya bisa 100. Nah, kalau beras tiruan kalau berasal dari pati yang lebih yang IG-nya lebih rendah, umbi-umbian itu kan IG-nya lebih rendah jika dibanding dengan beras. Nah, itu mungkin lebih cocok untuk orang-orang yang diabetes. Kemudian alternatif olahan umbi-umbian ya, alternatif ini kenapa saya bilang alternatif, bahwa karena sebagian besar umbi-umbian itu kan biasanya langsung dikonsumsi atau dibuat keripik yang paling banyak. Nah, ini beberapa alternatif yang mungkin bisa dikembangkan. Nah, yang terakhir itu adalah biasanya umbi-umbian itu diambil patinya digunakan sebagai bahan tambahan makanan, yaitu sebagai pengental. Jadi beberapa pati dari umbi-umbian seperti singkong tadi itu bisa kita tambahkan kepada produk-produk pangan lain yang membutuhkan kekentalan tertentu. Ya, dengan ditambahkan itu nanti jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Ini untuk yang umbi, ya. Kemudian saya lanjutkan untuk yang kacang-kacangan. Nah, kalau kacang-kacangan itu lebih identik dengan sumber protein dan sumber vitamin B. Ya, kacang-kacangan itu adalah sumber protein. Nah, kalau kita bicara tentang kemarin kita membahas serealia itu ada proteinnya juga. Kalau umbi proteinnya sangat kecil. Nah, kalau kacang-kacangan proteinnya tinggi, dan selain tinggi, proteinnya itu mengandung asam amino esensial. Jadi isolisin, leusin, fenilalanin yang ini sangat kadarnya sangat rendah di serealia, itu sebaliknya di kacang-kacangan sangat tinggi. Jadi
kalau kita ingin mendapatkan sumber protein dengan asam amino esensial yang lengkap, maka kita tidak boleh menggunakan bahan dari serealia, tapi kita lebih cocok menggunakan bahan dari kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan sendiri selain sumber protein, itu juga karbohidrat tinggi. Namun, karbohidrat yang ada di kacang-kacangan ini bukan dalam bentuk pati. Jadi, kalau yang diumbi kemudian di serealia itu sebagian besar dalam bentuk pati. Pati itu yang bisa kita ketika kita konsumsi langsung terhidrolisis jadi glukosa, jadi sangat mudah terhidrolisis jadi glukosa. Sedangkan kalau yang di kacang-kacangan tuh sebagian besar bukan pati. Jadi sebagian besar karbohidratnya itu adalah karbohidrat yang tidak bisa terhidrolisis. Oleh karena itu kenapa kalau kita makan kacang-kacangan terlalu banyak ya, perut kita terasa sebah, kemudian flatulensi ya, jadi akan terjadi pembentukan gas ya. Karena apa? Karena karbohidratnya itu masuk ke dalam usus besar, kemudian di situ terfermentasi dan terbentuk gas. Itu yang menjadi kelemahan dari kacang-kacangan. Jadi karbohidratnya memang secara ukuran, secara nominal itu tinggi, tapi bentuk karbohidratnya adalah bukan bentuk karbohidrat yang pati seperti umbi-umbian dan serealia. Kemudian kadar airnya rendah. Nah, ini juga yang menjadi concern juga adalah beberapa serealia kacang-kacangan itu mengandung zat anti gizi, ya, tanin, asam pitat. Ini akan mencegah penyerapan vitamin, penyerapan zat besi, ya. Kemudian juga ada asam sianida. Jadi mengandung anti gizi yang biasanya dalam proses pengolahannya harus dikurangi dengan cara proses fermentasi dan proses perendaman. Kemudian beberapa kacang-kacangan itu mengandung lemak yang cukup tinggi. Nah, ini juga kacang-kacangan juga dikenal sebagai sumber vitamin B, ya, sumber vitamin B, kemudian kalsium dan fosfor. Ini kacang-kacangan sebenarnya kalau kacang-kacangan persepsi kita kacang-kacangan itu di dalam pertanian itu kacang-kacangan itu hanyalah kacang-kacangan dalam bentuk legium atau polong, ya, dalam bentuk legium atau polong. Tapi istilah kacang-kacangan sekarang itu bukan hanya dalam bentuk legium atau polong, tapi selain itu juga ada yang dimasukkan dalam kategori kacang-kacangan seperti kacang mente, kenari, kemudian almond, itu adalah kacang-kacangan yang termasuk kategori yang bukan legium atau bukan kategori polong. Nah, yang polong itu yang biasanya yang banyak di Indonesia, saya sebutkan di sini. Nah, ini adalah beberapa kacang-kacangan yang legium atau polong. Jadi ada kacang tanah, kemudian ini adalah kalau Anda lihat di sini, kenapa ini saya beri warna merah-merah ini? Karena yang merah ini kedelai ini adalah proteinnya paling tinggi, ya. Jadi kedelai itu adalah sumber protein nabati yang paling murah dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena proteinnya sangat tinggi, kemudian harganya juga lebih murah jika dibandingkan dengan kacang-kacangan yang lain. Kemudian kalau kacang tanah, kalau Anda lihat, ini yang membedakan apa kacang tanah? Kalau kacang tanah yang paling tinggi itu bukan proteinnya, tapi justru lemak. Ya, lemaknya yang paling tinggi. Jadi lemaknya tinggi, di sisi lain kemudian proteinnya tidak setinggi dari kedelai. Jadi kalau kita menyimpulkan apa sih kacang yang sumber protein tinggi? Kedelai. Kalau kita ditanya apa sih kacang yang sumber lemak yang tinggi adalah kacang tanah. Nah, kemudian kenapa ini karbohidratnya lebih rendah dibanding yang lain? Karena ya seperti prinsip. Jadi kalau kalau analisis komposisi suatu makanan itu kita sebut dengan analisis proksimat, mungkin juga Anda sudah dijelaskan di
di sana yang di gizi itu kan ada kadar air, lemak, protein, kemudian abu ya, kadar karbohidrat. Nah, semakin tinggi nih protein dan lemaknya, karbohidratnya akan semakin rendah karena perhitungannya adalah by different. Jadi 100% kita kurangi protein, kita kurangi lemak, kita kurangi air, kita kurangi abu, maka sisanya itu sisanya kita katakan sebagai karbohidrat. Oleh karena itu di sini nilai karbohidratnya lebih rendah dibanding yang lain. Nah, yang lain ini karbohidratnya tinggi, ya, paling tinggi karbohidrat. Tapi ingat bahwa kacang-kacangan ini tidak disebut sebagai sumber karbohidrat atau sumber pati karena memang karbohidratnya bukan dalam bentuk pati yang bisa langsung dihidrolisis menjadi glukosa. Jadi banyak yang dalam bentuk karbohidrat non pati yang tidak bisa dihidrolisis. Ini adalah kacang-kacangan yang mungkin Anda masih Anda temui ya, kacang koro, kacang merah, kapri, hijau. Nah, pengolahan kacang-kacangan itu yang paling sederhana, ini yang paling sederhana ya, biasanya dengan cara perendaman. Perendaman itu tujuannya adalah menurunkan zat anti gizi yang tadi saya jelaskan di ciri-ciri awal. Jadi ada asam pitat, kemudian HCN, kemudian tanin, itu akan berkurang dengan proses perendaman. Proses perendaman semalam kalau direndam semalam itu sebenarnya di situ bukan hanya direndam, di situ secara tidak langsung akan muncul bakteri, namanya bakteri asam laktat, yang akan juga mengurai zat anti gizi itu, sehingga anti gizinya akan berkurang. Kemudian proses pengolahan yang kedua yang sederhana yang paling biasanya dilakukan adalah perkecambahan. Kalau orang zaman dulu itu kan sudah biasa ya bikin kacang-kacangan dikecambahkan kemudian langsung dikonsumsi. Nah ternyata kemudian kan sekarang banyak penelitian kalau kacang dikecambahkan ternyata nilai gizinya itu jadi lebih besar, jadi lebih meningkat. Ada asam GABA, kalau Anda mungkin pernah baca atau mungkin sudah pernah diajarkan, asam amino GABA itu akan meningkat selama lebih tinggi antara kacang yang dikecambahkan dibandingkan dengan kacang yang tidak dikecambahkan. Di mana GABA sendiri itu kan sangat bermanfaat untuk sistem saraf. Jadi saya itu kadang-kadang kalau ada penelitian tentang ini, ternyata orang zaman dulu itu pinter ya, ternyata kenapa kalau dikecambahkan, ternyata setelah diteliti loh, ternyata GABA-nya itu lebih tinggi. Jadi orang dulu nggak usah meneliti aja sudah tahu, ternyata lebih sehat. Kemudian vitamin E-nya juga semakin tinggi dengan proses perkecambahan. Nah untuk penyangraian itu sebenarnya tujuannya untuk menurunkan kadar air. Jadi kacang-kacang itu sebenarnya kadar airnya sudah rendah, tapi supaya lebih rendah lagi dan supaya kalau di dalam proses pengolahan itu akan terjadi proses pencoklatan, kemudian terjadi proses pembentukan aroma dengan proses penyangraian sehingga lebih enak dikonsumsi. Kalau dari sisi teknologi pengolahan pangan, jadi untuk membentuk aroma, membentuk warna, kemudian untuk menurunkan kadar air. Nah, yang terakhir untuk yang sederhana itu biasanya direbus. Jadi hanya direbus kemudian langsung dikonsumsi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang sederhana. Padahal kalau nanti saya akan jelaskan satu persatu ada lagi produk-produk olahan dari kacang. Jadi ini hanya tahapan yang sederhana yang biasanya dilakukan pada kacang-kacangan. Nah, ini olahan-olahan dari kacang-kacangan. Jadi kalau tadi yang sederhana, pasti pengolahan yang awal dari kacang-kacangan seperti itu. Nah, produknya apa? Bisa berupa tepung-tepungan. Jadi tepung-tepungan dari kacang itu bisa digunakan sebagai sumber protein. Nah, kalau sudah jadi tepung-tepungan, bisa
aplikasikan pada produk apapun yang bisa Anda coba, bisa kue kering, bisa mie, itu pasti bisa ditambah dengan tepung kacang-kacangan. Jadi Anda mau bikin modifikasi mie yang tinggi protein. Sekarang kan mie itu kan nggak tinggi protein, tapi tinggi karbohidrat. Mau bikin mie tinggi protein, ya berarti Anda harus menambahkan tepung kacang-kacangan di situ supaya nanti mie-nya tinggi protein. Kemudian jadi minuman. Jadi beberapa sari kacang-kacangan ya, kedelai. Kita menyebutnya susu kedelai ya, tapi kalau secara bahasa teknologi pangan itu sebenarnya bukan susu. Jadi segala yang diekstrak dari tanaman kita menyebutnya adalah sari. Sari kedelai, kemudian ada sari kacang hijau, itu contoh dari minuman. Kemudian bisa digunakan sebagai mentega. Jadi minyaknya tadi, kedelai, kacang tanah, itu diambil minyaknya. Setelah diambil minyaknya, kemudian diproses, bisa dirubah menjadi mentega. Kemudian ada yang tahu, ya. Kalau tahu dan keju itu berarti kita ambil proteinnya, ya. Kita ambil proteinnya, kemudian kita bentuk menjadi tahu atau keju. Nah, ini yang produk fermentasi yang sudah terkenal, yang pasti Anda sering makan, ini tempe. Kemudian kecap itu kan ada yang kecap ikan, yang dari ikan, ada yang kecap dari kacang-kacangan, yang biasanya dipakai juga kedelai. Nah, ini kedelai. Jadi kalau kita bicara kacang-kacangan, tidak bisa lepas dari kedelai. Jadi sekarang kalau di Sumberpati kan semua bicara mau mengganti gluten, mengganti gandum. Kalau yang di protein berarti akan bagaimana kita bisa mengganti kedelai. Itu agak susah sebenarnya. Kenapa? Karena kedelai itu selain proteinnya paling tinggi, paling murah, asam aminonya lengkap. Kemudian di situ juga ada asam lemak tidak jenuh, ya. Jadi kandungan asam lemak tidak jenuhnya cukup tinggi. Jadi ada oleat, linoleat, linolenat, ya. Jadi banyak sekali manfaat dari kedelai. Kemudian ada satu lagi manfaatnya yaitu kandungan fosfolipidnya, lecitinnya itu juga banyak penelitian yang menunjukkan lecitin dari kedelai bisa memperbaiki LDL darah dan sebagainya. Kemudian kadar karbohidratnya bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi bahwa hanya 14% dari karbohidrat kedelai itu yang bisa dicerna. Yang sisanya kemana? Sisanya itu akan masuk dalam golongan serat. Masuk dalam golongan serat akhirnya akan masuk ke usus besar, ya, usus besar, dan kemudian difermentasi di situ. Nah, kadang-kadang itulah yang menyebabkan flatulensi jika kita mengkonsumsi kacang-kacangan. Kemudian ini adalah sumber vitamin B, jadi kedelai adalah sumber vitamin B walaupun vitamin B-nya tidak setinggi dari kacang hijau. Nah, ini adalah pengolahan kedelai yang fermentasi tradisional, itu adalah tempe, kecap, mungkin akan kalau misalnya ini diberikan pada kuliah yang lain ya, proses pengolahan secara detail. Tempe itu menggunakan jamur ya, jamur Rhizopus oligosporus. Kemudian kecap juga menggunakan jamur. Nah, kalau yang produk fermentasi non fermentasi yang tradisional itu adalah tahu. Tahu ini yang diambil adalah protein. Jadi memang kandungan proteinnya sangat tinggi untuk tahu. Tempe juga kalau misalnya Anda belajar tempe, pasti tempe itu kan kandungannya lebih bagus. Tempe ini kandungannya lebih bagus jika dibandingkan dengan kedelai yang belum diolah secara fermentasi. Kemudian ada isolat protein. Maksudnya isolat protein itu adalah kita memisahkan protein dari kedelai. Jadi membuang semua non proteinnya, kita buang, kita dapat proteinnya. Nah, biasanya isolat protein ini digunakan dalam proses produk-produk pangan ya.
kalau mau kita tambahkan, kita ingin punya makanan yang tinggi protein, yang diambil adalah isolat protein dari kedelai. Jadi yang non proteinnya kita buang, maka kita akan dapat proteinnya saja. Kemudian yang banyak dikembangkan juga adalah daging tiruan, ya. Jadi sekarang itu kan vegetarian sangat semakin lama semakin meningkatnya. Nah, salah satu bahan yang digunakan untuk daging tiruan itu adalah isolat dari protein kedelai. Jadi produknya misalnya dibuat burgernya itu bukan dari daging tapi dari isolat protein kedelai. Kemudian susu kedelai atau sari kedelai itu bisa. Sari kedelai itu sebenarnya adalah produk antara dari tahu, ya. Jadi kita ekstrak proteinnya dari kedelai, dapat cairan, kemudian kalau sari kedelai sudah berhenti sampai di situ. Kalau tahu dari ekstraknya itu kemudian kita kasih pengumpal, kita dapat proteinnya, kita cetak, kita jadi tahu. Nah, tahu ini di luar negeri itu kemudian dilanjutkan untuk digunakan sebagai produk keju tiruan. Jadi dari tahu yang sudah dibentuk itu kemudian difermentasi, ya, difermentasi persis seperti fermentasi keju. Kalau fermentasi keju kan biasanya menggunakan protein dari susu sapi atau susu hewani, sedangkan kalau keju nabati itu menggunakan protein dari kedelai. Jadi dari tahu yang sudah terbentuk itu kemudian difermentasi menggunakan mikroba yang persis dari fermentasi keju sehingga dapatkah nanti fermentasi keju nabati. Nah, ini untuk kacang tanah. Jadi kacang tanah seperti yang saya jelaskan tadi, yang paling tinggi itu adalah kadar lemaknya. Bentar ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita ke kacang tanah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kacang tanah itu yang paling tinggi itu adalah minyaknya. Dan kemudian jadi produknya itu pasti minyak kacang, ya, minyak kacang. Kemudian ada pasta kacang, ya, biasanya yang bisa kita pakai kita oles di mentega. Kemudian ada kacang tanah rendah lemak, kemudian bisa juga kita dapatkan tepung kacang. Jadi ini adalah beberapa produk dari kacang tanah. Nah, kacang tanah sendiri itu adalah terdiri dari 3 bagian, ya. Kulitnya, kemudian ada kernel atau daging bijinya, ya, kemudian ada lembaganya. Di lembaga inilah yang kemudian mengandung kandungan lemak yang sangat tinggi. Nah, ini bedanya kalau di kacang tanah asam linoleatnya tidak sebanyak dari asam linoleat yang ada di kedelai. Jadi kandungan yang paling banyak di kacang tanah itu adalah asam oleat, ya, asam oleat C18.1. Jadi MUFA, asam lemak tidak jenuh tapi hanya satu ikatan rangkap. Nah, ini adalah pembuatan minyak kacang. Jadi sebenarnya kalau saya jelaskan jadi ini lebih komprehensif. Jadi kalau dari biji kacang tanah itu, kemudian kita keringkan, ya, sampai kita dapat kadar airnya hanya sekitar sampai 6%. Setelah itu di blensing, ya. Blensing itu sebenarnya adalah, kalau kita bilang sih blensing itu sebenarnya seperti direbus atau dikukus. Blensing itu perlakuan pendahuluan sebelum perlakuan inti, yang tujuannya pertama biasanya untuk
membuat lunak jaringan, untuk memperbaiki warna, itu biasanya dengan dikukus atau direbus. Jadi blanching itu dikukus atau direbus gitu aja. Tapi nggak lama, mungkin hanya 5 menit ya, hanya 5 menit karena ini hanya perlakuan pendahuluan ya, jadi hanya 5 menit. Setelah itu, nah kalau Anda lihat di sini, blanchingnya ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan kulit. Jadi dengan direbus dan dikukus sebentar tadi itu kan akhirnya mudah untuk dikupas kulitnya. Kulitnya akan mudah dikupas, kemudian akan dihilangkan lemak atau minyaknya. Biasanya kita dipres ya, dipres lemak atau bungkilnya itu dipres pakai pres hidrolik itu yang berputar. Nah, akhirnya nanti akan minyaknya berpisah. Minyaknya pisah, kita dapat minyak kacang. Nah, istilah bungkil itu adalah kacang sisanya yang kacang sisa yang sudah hilang lemaknya. Bungkil itu kacang sisa yang sudah hilang lemaknya. Itu kemudian kalau Anda dulu pernah makan kacang goreng rendah lemak. Rendah lemaknya kenapa? Yaitu rendah lemaknya karena lemak minyaknya sudah dipisah, kita dapat minyaknya. Jadi bungkil ini bisa selain dibuat tepung, bisa kemudian langsung digoreng atau di oven ya, digoreng atau di oven, maka dapat kacang tanah rendah lemak ya, misalnya kacang tanah rendah lemak. Kan kalau kita makan kacang tanah terlalu banyak biasanya jerawatan gitu kan, karena lemaknya sangat tinggi. Nah, tapi kalau kita suka banget kacang tanah, jadi kita cari kacang tanah yang digoreng tapi di situ rendah lemak. Kenapa? Karena sudah lemaknya sudah dipisahkan terlebih dulu. Terus setelah dapat bungkilnya ini, kemudian dicelup dengan uap panas, ini juga blanching juga ya, untuk memperbaiki warna biasanya. Kemudian dikeringkan, baru kita giling, maka kita dapat tepung kacang tanah. Jadi dari satu proses ini kita bisa dapat lemak atau minyak dari kacang tanah, bisa dapat tepung kacang tanah, atau berhenti sampai ke kita punya kacang tanah yang rendah lemak ya, kacang tanah yang rendah lemak. Jadi itu bisa jadi satu produk samping. Nah, ini adalah pasta kacang. Jadi pasta kacang itu pasti gampang bikinnya. Di rumah pasti bisa bikin. Intinya harus disangrai. Jadi ini ya, proses intinya adalah di sini, disangrai, penyangraian. Jadi di penyangraian itu tujuannya adalah membentuk flavornya lebih gurih, kemudian membentuk warna dari kacangnya jadi lebih kecoklatan seperti itu. Nah, sangrainya itu yang harus diperhatikan. Jadi penyangraian biasanya sekitar suhu 160. Jadi kalau terlalu panas akan gosong, kalau terlalu kita jaga terlalu rendah suhunya, biasanya tidak terbentuk warna yang cantik ya, warnanya pucat. Jadi memang yang paling baik suhunya sekitar 160 derajat Celcius dan waktu sekitar 1 jam. Setelah itu di blender, homogenisasi itu di blender sangat kuat, kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan yang lain bisa, yang paling penting adalah garam untuk membentuk emulsi, kemudian bisa diberi gula, kemudian bisa ditambahi pengemulsi tambahan. Pengemulsi tambahan itu ada dijual bebas, biasanya juga ada bahan pengemulsi, atau biasanya kalau mau ditambahi dengan tepung kuning telur ya, tepung kuning telur sebagai emulsifier. Setelah itu dikemas, maka kita dapat mentega kacang tanah. Nah, ini adalah kacang koro-koroan, mungkin sudah jarang kita lihat. Nah, penelitian tentang koro-koro ini sekarang banyak yang ke arah bagaimana sih mengganti koro-koroan ini bisa menggantikan kedelai tadi. Kan kenapa kedelai harus diganti? Karena impor dan sebagainya. Jadi sebenarnya harusnya kita bisa swasembada kedelai ya. Kalau swasembada kedelai nggak mungkin lah
apa kalau bisa terpenuhi gitu kedelai. Karena kita memang konsumen kedelai yang tinggi, tahu, tempe semuanya dari kedelai. Akhirnya sebagian penelitian itu berusaha mencari alternatif pengganti kedelai. Yang paling mungkin dan paling mirip itu adalah kacang koro-koro, koro-koroan. Jadi koro itu ada 3, ada koro pedang, ini koro bengu, ini koro kecipir. Ini kecipir yang biasanya buat sayur itu diambil bijinya yang sangat besar-besar. Nah, kalau pernah saya ngicipi yang tempe koro itu yang paling mirip ya koro bengu ini dengan kedelai. Tapi kan kecil-kecil gitu, bijinya, kacangnya kecil-kecil. Nah, kacangnya kecil-kecil biasanya katanya yang bikin konsumen tuh enggak suka tempe dengan biji yang kecil-kecil, maunya bijinya yang besar-besar, makanya suka menggunakan kedelai-kedelai yang impor. Tapi begitu diganti dengan koro kecipir, rasanya jadi agak aneh, bukan jadi kayak tempe. Padahal kandungan proteinnya tadi mungkin sekitar 20% ya, tidak setinggi dari kedelai. Nah, ini yang terakhir yang kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan tadi saya jelaskan ada yang legume yang berbentuk polong ya, berbentuk polong gitu, ada yang non legume yang tidak berbentuk polong. Kalau di dalam ilmu pertanian sebenarnya bukan masuk kacang-kacangan seperti kacang mente itu di tanamannya itu bukan masuk dalam taman kacang tapi lebih ke kerabat mangga, lebih ke kerabat mangga. Jadi ini bukan dalam bentuk polong, tapi biasanya dalam buah atau biji ya. Ini adalah buah atau biji. Ini adalah kacang mente, kemudian kenari, ini almond, ini pistachio yang biasanya kita dapat kalau umroh ini ya. Kemudian ada walnut. Jadi kacang-kacangan ini sama tadi adalah sumber protein dan juga sebagian besar mengandung lemak yang cukup tinggi. Sehingga cocok biasanya diolah digunakan jadi pasta. Sama mirip seperti kacang tanah, hampir mirip seperti kacang tanah digunakan biasanya dibuat menjadi pasta yang atau campuran dari pasta mentega ya, campuran mentega nabati karena kandungan lemaknya yang cukup tinggi. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ntar saya stop share dulu. Untuk absennya,